Bab 2633. Kekuatan Shiro. Di lapangan, warrior yang menatap Shiro dan meminta penjelasan. Shiro menatap wanita bergaun hitam itu, dan mengayunkan cakar kecilnya pelan, yang artinya, bukankah pedang ini miliknya? Warrior yang wanita bergaun hitam itu memandang Shiro cukup lama, dan akhirnya menatap warrior yang, dia punya ide nakal ini, itu semua karenamu, kan? Warrior yang berkata dengan tegas, aku tidak pernah mengajarinya ini. Suaranya belum turun. Ledakan. Warrior yang langsung diledakkan keluar dari pagoda Hongmeng. Di pagoda Hongmeng, Shiro mengerjap, dan akhirnya, dia mengambil pedang hitam dan mendatangi wanita bergaun hitam, kemudian dengan patuh mengembalikan pedang kepada wanita bergaun hitam. Kemudian, dia secara sadar kembali ke samping dan mulai berlatih. Wanita bergaun hitam itu duduk bersila di rumah kayu itu, melirik Shiro, lalu perlahan menutup matanya. Di luar pagoda Hongmeng, hati warrior yang sangat sedih, dia disalahkan atas kesalahan Shiro. Tapi itu benar, salah Shiro, jika dia tidak disalahkan siapa yang harus disalahkan. Sepertinya aku harus berbicara dengan Shiro di masa depan, jangan mengambil barang orang lain tanpa izin. Setelah beberapa saat, warrior yang melemparkan domain. Hancurkan ruang terbuka. Warrior yang melihat sekeliling, dan segera, dia memegang pedang Slater Langit dan menikamnya di depannya. Sebuah lubang robek dari ruang, tetapi segera, lubang itu kembali lagi. Melihat adegan ini, warrior yang mengerutkan kening. Setelah hening sejenak, warrior yang memegang pedang di kedua tangan dan menikam di depannya lagi. Menggunakan pedang untuk membentuk domain. Kali ini, ada dua domain di pedangnya, dengan tambahan domain ganda, pedang warrior yang bisa dikatakan sangat kuat. Bagaimanapun, pedang yang dia pegang sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat pedang itu menusuk dan jatuh, ruang di depannya langsung membuat lubang besar. Melihat adegan ini, warrior yang sangat gembira dan hendak masuk. Pada saat ini, wajahnya berubah drastis. Saat berikutnya, ruang di depannya sembuh seketika, dan pada saat yang sama, ruang di sekitarnya mulai berlapis. Lapisannya menyusut, dan kekuatan luar angkasa yang kuat terkonsentrasi, membuat warrior yang merasa seperti seluruh tubuhnya akan meledak. Warrior yang merasa ngeri di dalam hatinya, dan buru-buru mengangkat pedangnya dan menebas. Di lapangan, ruang-ruang itu terkoyak, tetapi ruang tempat dia berada mulai bermutasi. Ruang tak berujung terjepit ke arah sisi ini. Melihat adegan ini, wajah warrior yang benar-benar muram. Dia tidak memikirkannya, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia melemparkan domain pedang, dan hanya melemparkan domain pedang, dia merasa berat tekanan. Namun, alih-alih mencabut domain pedang, dia mengangkat pedangnya dan menikamnya di depannya. Klik. Pedang Slater Langit ditambah domain pedang, pedang warrior yang ini menggunakan seluruh kekuatannya. Ruang dalam jarak ribuan meter di sekitarnya retak terbuka dalam sekejap. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitar tampak membeku. Tetapi segera, ruang di sekitarnya mulai pulih, dan itu sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat adegan ini, warrior yang menyipitkan matanya sedikit, apa-apaan ini? Di dalam pagoda Hongmeng, wanita bergaun hitam itu mendongak dan beberapa saat kemudian menatap Shiro yang tidak jauh dari situ, pergi dan bantu dia. Shiro melirik wanita bergaun hitam, dan wanita bergaun hitam ingin mengatakan sesuatu, tetapi Shiro menghilang. Wanita bergaun hitam. Di luar pagoda Hongmeng, ketika Shiro muncul, warrior yang mengerutkan kening, masuk. Shiro menyeringai,
dan cakar kecil itu menunjuk ke dada warrior yang menunjukkan bahwa wanita itu memintanya untuk keluar. Dia memintamu untuk keluar. Warrior yang sedikit curiga. Shiro mengangguk cepat. Warrior yang berkata, apa yang dia minta darimu? Shiro mencubit cakar kecilnya, artinya membiarkan dia keluar untuk membantu. Bagaimana cara membantu? Warrior yang bertanya. Bagaimana cara membantu? Shiro berkedip, bagaimana membantu? Dia tidak tahu. Wajah warrior yang penuh dengan garis hitam, dan saat ini, Shiro kembali ke pagoda Hongmeng. Dia datang ke gubuk bambu, Shiro menyeringai pada wanita bergaun hitam itu. Wanita bergaun hitam itu melirik Shiro dan berkata, energi spiritual elf, serap energi spiritual di sini, gunakan energi spiritual elf di sini membentuk dinding ruang. Tidak hanya itu, jangan biarkan pihak lain menggunakan energi spiritual elf, yang artinya energi spiritual elf hanya bisa digunakan olehmu, mengerti? Shiro berkedip, lalu menggelengkan kepalanya. Wanita bergaun hitam itu mengedipkan matanya, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Cakar kecil Shiro dengan cepat melambai, dan pada saat ini, wanita bergaun hitam berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Akhirnya, pandangan Shiro jatuh pada pedang di samping wanita bergaun hitam itu. Cakar kecilnya menunjuk ke dirinya sendiri, dan kemudian menunjuk ke pedang, yang berarti dia takut dan ingin menggunakan pedang untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah memahami maksud Shiro, wanita bergaun hitam itu tiba-tiba berkata dengan marah, kamu takut apanya? Bukankah kamu sangat kuat sebelumnya? Kamu tidak membiarkanku menggunakan energi hitamku. Tidak. Shiro melirik wanita bergaun hitam itu dan menundukkan kepalanya sedikit sedih. Wanita bergaun hitam itu melihat ke arah Shiro, ekspresinya berubah, dan setelah beberapa saat, dia melemparkan pedang hitam ke depan Shiro. Ingat, itu mereka yang takut padamu, bukan kamu yang takut, mengerti? Shiro tiba-tiba menyeringai, dengan cepat memeluk pedang hitam itu, dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, wanita bergaun hitam itu berkata lagi, ingat, pedang itu dipinjamkan kepadamu, bukan diberikan kepadamu. Mengerti? Shiro berkedip, lalu mengangguk, tidak masalah, kami meminjamkannya kepadaku, dan aku bisa tidak membayarnya kembali. Bukankah Yana juga tidak membayar kembali uang yang dipinjamnya? Shiro meninggalkan pagoda Hongmeng sambil memegang pedang hitam. Di rumah kayu, wanita bergaun hitam itu tanpa ekspresi, apakah bocah kecil punya ambisi? Apakah ingin pergi ke alam semesta 4 dimensi? Apakah dia akan menghancurkan dunia? Sepertinya tidak. Di luar pagoda Hongmeng, warrior yang masih melawan ruang di sekitarnya, dia menghancurkan ruang di sekitarnya berulang kali, tetapi ruang di sekitarnya muncul lagi dan lagi. Tak berujung. Pada saat ini, Shiro muncul lagi. Warrior yang baru belajar berbicara ketika Shiro melambaikan cakar kecilnya, dan di cakar kecilnya, pedang hitam itu tiba-tiba membawa semburan cahaya pedang hitam. Shiro memandang warrior yang dengan bangga, lihat, dia juga memiliki pedang yang sangat kuat. Warrior yang pada saat ini, ruang di sekitarnya pulih kembali, dan kemudian ditekan ke arah warrior yang dan Shiro. Warrior yang hendak menembak lagi, ketika Shiro tiba-tiba meletakkan pedang di belakangnya, dan kemudian matanya perlahan tertutup. Tepat ketika warrior yang bingung, sesuatu tiba-tiba terjadi di sekitarnya. Di mata warrior yang, beberapa energi spiritual tiba-tiba muncul di sekitar, bukan beberapa, tapi banyak. Dengan munculnya energi spiritual ini, ruang di sekitarnya mulai berangsur-angsur kembali normal. Warrior yang memandang Shiro, sedikit terkejut, apakah Shiro menjadi begitu kuat?
Pada saat ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba berputar dengan aneh. Distorsi. Ini seperti memutar. Dan di ruang ini, energi spiritual Elf Zero mulai hancur. Kekuatan misterius itu akan mengubah ruang di sekitarnya menjadi ruang hampa. Melihat pemandangan ini, kepala kecil Zero melihat sekeliling, dan akhirnya, kaki kecilnya terangkat sedikit, lalu menekan ke bawah. Ledakan. Ruang di sekitarnya langsung terguncang oleh gelombang energi spiritual yang belum pecah. Tidak hanya itu, Zero tiba-tiba terbang ke udara, dan kemudian cakar kecilnya menamparkan. Dalam sekejap, dengan Zero sebagai pusatnya, energi spiritual elf tak berujung menyerbu ke arah Zero dari segala arah. Energi spiritual elf adalah sumber dunia ini, seperti halnya udara. Manusia biasa membutuhkan udara untuk bertahan hidup, sementara praktisi membutuhkan energi spiritual. Sekarang Zero yang mengendalikan energi spiritual elf. Energi spiritual yang mengendalikan dunia ini. Tidak hanya itu, dia masih menggunakan energi spiritual elf dunia untuk melawan ruang dunia, yang seperti di dunia biasa, seseorang dapat mengendalikan udara. Kemampuan ini, bagi orang biasa, tidak diragukan lagi sangat menakutkan, karena ini setara dengan mengendalikan hidup dan mati mereka. Dan sekarang, ketika Zero mengendalikan energi spiritual elf, dia mengendalikan sumber kehidupan banyak eksistensi. Pada saat ini, tidak jauh di depan Zero dan warrior yang, ruang di sana tiba-tiba terbelah, dan segera, tombak transparan keluar dari sana. Langsung ke Zero. Pada saat ini, warrior yang bergegas keluar dengan pedang, dan menebasnya dengan pedang, dan tombak transparan itu langsung dipotong oleh pedang warrior yang. Tapi segera, tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar, semuanya terbuat dari jelmaan. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, dan hendak menembak. Pada saat ini, Zero mengangkat kaki kecilnya, memberi isyarat agar dia datang. Warrior yang. Cakar kecil Zero mulai melambai dengan cepat, dan secara bertahap, dalam tatapan kaget warrior yang, tombak di kejauhan yang diubah dari jelmaan energi spiritual elf ternyata semua berhenti, dan kemudian satu pegangan demi satu menghilang. Segera, semua ruang di sekitarnya kembali normal. Tenggorokan warrior yang berguling, lalu menatap Zero. Ini. Zero menepuk cakar kecilnya, lalu membuka mulutnya dan mengambil napas. Dengan napas ini, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya bergegas ke arahnya seperti air pasang. Pada saat ini, tidak jauh di depan warrior yang dan Zero, ruang di sana tiba-tiba retak. Warrior yang meraih Zero, dan Zero berkedip, menunjukkan bahwa dia belum cukup. Warrior yang sedikit tidak berdaya, orang-orang telah menyerah, tidak bisa menghisap lagi. Keberadaan misterius di tempat ini jelas akan membiarkan mereka pergi. Pada saat ini, jika Zero terus menghisap, tidak ada keraguan bahwa pihak lain pasti akan memutuskan hubungan dengan mereka. Dia tidak tahu level master dari keberadaan misterius di tempat ini, tetapi karena mereka sudah menyerah, benar-benar tidak perlu melanjutkan. Lagi pula, ini bukan tanah eskatologi, juga tidak ada kebencian yang mendalam. Zero sedikit tidak yakin, tapi dia masih mendengarkan warrior yang. Warrior yang mengiring Zero kembali ke pagoda Hongmeng, lalu menggigil dan memasuki celah. Di pagoda Hongmeng, Zero tidak kembali ke rumah kayu. Bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk kembali ke rumah kayu? Di awan, Zero duduk di atas pedang hitam. Pedang pengendali berlari cepat, dan dia bersenang-senang. Tiba-tiba, pedang hitam itu berhenti. Zero mengedipkan mata dan menepuk pelan pedang hitam itu, menandakan terbang cepat. Pedang hitam tidak bergerak. Zero mendongak, dan tidak jauh dari sana,
berdiri seorang wanita bergaun hitam. Shiro mengerjak, lalu dengan patuh menggulingkan kembali pedang hitam itu. Bersambung.